Wow, bikin bangga Aisyah Arumi, hafizah 26 juz yang membawa nama Indonesia ke Dubai, Emirat Arab. Dia yang paling muda. Saat itu Sulaiman di Mesir, sudah banyak hafalan Qur'annya, sudah bisa nulis namanya sendiri. Anak-anak yang berada di sana kan sudah menuntut ilmu. Kegiatan tahfiz Quran atau menghafal Al-Quran kian berkembang pesat, khususnya di lingkup anak-anak. Hal ini tidak terlepas dari didikan para orang tua yang juga akan mendapatkan kemuliaan di hari akhir kelak dari kemampuan anak-anaknya itu. Dan inilah Indonesia patut bangga. Dari Aisyah Arumi yang guncang Dubai hingga hebatnya didikan Oki Setiana Dewi kepada anak-anaknya. Dan Rendra Harlino, buktikan hebatnya didikan agama. Wow, bikin bangga Aisyah Arumi, hafizah 26 juz yang membawa nama Indonesia ke Dubai, Emirat Arab. Prestasi membanggakan kembali diukur Aisyah Arumi, hafizah cilik asal Malang, Jawa Timur di kancah internasional. Setelah siswi kelas 4 sekolah dasar tahfiz Al-Quran Darul Ukhuwah ini dipercaya mewakili Indonesia dalam ajang Dubai International Holy Quran Award 2026 yang digelar di Uni Emirat Arab. International Holy Quran Award sendiri adalah ajang menghafal Al-Quran secara lengkap dengan tajwid. Aisyah berlomba di kategori The Most Beautiful Quran Recitation for 2026 dan bersaing dengan sejumlah peserta lainnya dari Mesir dan juga Suriah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Dubai-nya yang kontak saya untuk memberitahukan kepada orang-orang Indonesia bahwa ada loh perwakilan Indonesia yang kami undang ke sini. Namanya Aisyah Arumi, anak 10 tahun. Dari 6 negara, 6 peserta, dia yang paling muda. Dari 6 negara, 6 peserta, dia yang paling muda. Sebagai seorang muslimah ya pasti senang banget ya gitu. Pasti itu suatu kebanggaan gitu ngelihatnya. Iya, Masya Allah, aku melihatnya bangga, terharu, merinding ya. Sebelumnya, nama Aisyah sudah lebih dulu dikenal publik melalui program Hafiz Indonesia yang tayang di RCTI di tahun 2024. Ketenangan dan penghayatannya ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran selalu memukau dan menghadirkan kesan kedalaman iman yang jarang terlihat pada anak seusianya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Masya Allah, bahagianya kamu Aisyah. Jadi ini adalah anak bungsu. Anak Dari bungsu. 3 bersaudara. Iya. Kakak-kakaknya katanya penghafal Quran juga. Iya. Pengen mencari investasi apa yang abadi untuk kita. Akhirnya kita memutuskan anak-anak kita menghafal Quran semuanya. Alhamdulillah, Hafiz Indonesia, masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia melihat anak-anak kita yang kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah bisa hafal Quran, sudah bisa baca Quran, bahkan banyak yang sudah hafal 30 juz dengan bacaan yang fasih, yang kuat, yang lancar. Ya, ini adalah sebuah bonus kebahagiaan buat gue diberikan oleh RCTI. Setiap tahun gue diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung, mengenal secara dekat para penghafal Al-Quran. Anak-anak Oki Setiana Dewi termasuk Sulaiman yang butuh kesabaran dalam mengajarkan sholat dan mengaji.
Berikutnya, kesabaran Oki Setiana Dewi menjadi bukti bahwa cinta ibu tak mengenal batas. Ya, kakak sulung Ria Ricis ini dengan telaten mendampingi putranya, Sulaiman, yang mengidap Prader-Willi Syndrome atau PWS, belajar, sholat, dan mengaji di tengah keterbatasan putranya itu. Hasilnya, di usia 5 tahun, Sulaiman yang lahir pada November 2020 sudah mampu menghafal Al-Fatihah. Ya, inilah pencapaian yang lahir dari ratusan terapi, doa, dan ketelatenan tanpa henti. Sulaiman mau ngapain di sini? Mau ngapain? Kayak Sholat apa? buka ya. Rabbil alamin. Alama niwal ma'jiwa biji. Jadi alhamdulillah saat itu Sulaiman di Mesir sudah banyak hafalan Qur'annya, sudah bisa nulis namanya sendiri, sudah bisa berhitung, sudah masuk klub bola gitu. Alhamdulillah. Ya masih terus berikhtiar. Bukan berarti pencapaian sekarang berarti Sulaiman sembuh total ya. Tapi berikhtiar sampai hari ini. Masih suntik kok tiap hari growth hormone, masih minum kok vitamin setiap hari, masih stem cell rutin kok 6 bulan sekali gitu. Masih tetap dengan terapi-terapi yang dilakukan. Tapi ya alhamdulillah saya berterima kasih pada Allah. Semangat Oki yang kini memutuskan untuk tinggal di Mesir ternyata tidak hanya menyala untuk Sulaiman. Sang kakak Maryam Nusaibah Abdullah lebih dulu dikenal cerdas mengaji dan menghafal Al-Quran sejak dini, bahkan belajar langsung dengan ustazah dari Palestina. Sementara dua adiknya, Khadijah dan Ibrahim pun tumbuh dalam naungan pendidikan agama yang kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Baik teman-teman sekalian, ini Maryam tadi baru aja murojaah surah Al-Mujadilah dan dia masih terus menambah-nambah hafalannya dan pastinya kalau udah ke juz 28 pastinya juz 30 dan juz 29 ini harus diulang-ulang lagi. Maryam kenapa sih suka banget baca-baca Quran? Mamanya kenapa? Biar hafal semua. Maryam mau hafal 30 juz. Maryam mau hafal 30 juz. Kalau Maryam setiap kali ditanya, Maryam itu cita-citanya menjadi ustazah. Jadi kadang-kadang saya safari dakwah, Maryam mau ikut. Jadi Maryam itu ikut saya safari dakwah, kemudian Maryam saya tanya, Maryam kalau Uma lagi ceramah, Maryam mau duduk di bawah atau duduk sama ibu-ibu, duduk di depan biar bisa lihat Uma atau di mana? Enggak mau, maunya di samping Uma katanya. Jadi Maryam duduk di samping saya dan Maryam itu membaca Quran gitu. Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino atau Rendra, putra sulung Dude Harlino dan Alisa Subandono. Selain anak-anak Oki Setiana Dewi, ada pula Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino, putra sulung pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono. Ia sulung kelahiran 19 Februari 2015 yang akrab disapa Rendra ini menorehkan prestasi membanggakan dalam hafalan Al-Quran. Bagaimana tidak, setelah menuntaskan juz 29 dan 30, Rendra kini berhasil menyelesaikan tasmi atau memperdengarkan juz 28 yang merupakan buah dari konsistensi belajar sejak balita. Anak-anak yang berada di sana kan sedang menuntut ilmu dan mereka sedang semangatnya belajar ya, apalagi ada yang menjadi penghafal Quran di sana ya. Jadi insya Allah kita mendoakan. Dukungan dan apresiasi penuh dari kedua orang tuanya tak bisa dipungkiri menjadi penguat langkahnya.
Kisah Rendra seolah membuktikan jika anak-anak yang tumbuh di lingkungan perkotaan ternyata tetap mampu meraih prestasi gemilang dalam bidang agama selama dibimbing dengan cinta dan ketekunan dari orang tuanya. Di mana anaknya merasa nyaman, ya kita tinggal memberikan wawasan aja ke mereka. Kita berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka.